Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya, khususnya Pak Arfan, dalam lindungan Allah dan terhindar dari segala musibah ataupun wabah ini. Teman-teman, hari ini izinkan saya akan mempresentasikan makalah saya dalam mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern. Tema yang akan saya bawakan, pola pendidikan Islam pada periode dinasti Bani Abbasiyah. Saya akan bahas tuntas dalam tema ini. Izinkan saya menjelaskan. Tema saya adalah pola pendidikan Islam pada dinasti Abbasiyah. Dosen pengampu Dr. Muammar Arfan. Dalam tema ini, saya akan membagi 4 hal. Yang pertama di bagian bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan itu mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan lain-lain. Di bagian bab 2, saya akan membahas sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dimulai kapan, rentang waktunya, dan faktor yang melatar belakanginya. Yang ketiga, saya akan membahas faktor-faktor yang melatar belakangi kemajuan pendidikan dinasti Abbasiyah. Bagaimana sih? Kok bisa sih dinasti Bani Abbasiyah pendidikannya itu sangat maju? Saya akan bahas di sini, di bab 3. Di bagian bab 4, saya akan membahas mengenai komponen pendidikan yang mendukung kemajuan pendidikan dinasti Abbasiyah. Apa saja sih komponen pendidikannya? Kenapa sih? Apakah ada hubungan antara komponen pendidikan dengan kemajuan pendidikan dinasti Abbasiyah? Saya akan jelaskan secara tuntas, dimulai dari yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pendahuluan tentu tidak lepas dari pendahuluan ialah berkaitan dengan rumusan masalah. Di bagian rumusan masalah, ada 4 rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama, apa pengertian pendidikan Islam? Ini yang pertama. Saya akan bahas secara tuntas. Yang kedua, bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah? Yang ketiga, bagaimana pendidikan Islam dinasti Abbasiyah? Yang keempat, apa saja faktor-faktor dan komponen pendidikan yang mendukung kemajuan dan kejayaan dinasti Abbasiyah? Dari rumusan 4 rumusan masalah ini, maka akan secara tidak langsung memunculkan juga tujuan masalah. Secara otomatis ada 4 juga. Memahami pengertian pendidikan Islam, memahami sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, memahami pendidikan Islam dinasti Abbasiyah, ataupun mengetahui faktor-faktor dan komponen pendidikan. Lantas bagaimana latar belakangnya? Apa yang melatar belakangnya? Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Masalah bab 1 tidak lepas dari pembahasan latar belakang. Latar belakang, masa pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang pada masa dinasti Abbasiyah, Islam itu pada tahap puncaknya peradaban. Di mana pada dinasti Abbasiyah, peradaban dinasti Abbasiyah, hampir seluruh kawasan di Asia dan kawasan di Afrika itu sudah dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Satu hal yang ingin saya sampaikan,
Bahwasanya dinasti Abbasiyah bukan hanya mengandalkan besarnya wawasan, tapi juga ditunjukkan, ditampilkan dengan besarnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada zaman ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis tentang ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan baik akli ataupun nakli mengalami kemajuan dengan pesatnya. Memang, pada zaman ini, kemajuan ilmu pengetahuan itu sangat pesat sekali. Tidak tanggung-tanggung. Yang unggul bukan hanya dalam ilmu agamanya saja, tapi juga unggul dalam dua-duanya. Baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Secara garis besar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Memang dimulai Islam, kejayaan Islam itu dimulai dari kejayaan peradaban Islam itu dimulai dari Khalifah Harun ar-Rasyid dan pada puncaknya itu Khalifah al-Ma'mun. Hal ini dapat dilihat dari adanya gerakan penerjemahan buku. Dimulai dari Harun ar-Rasyid itu, Khalifah Harun ar-Rasyid sudah mulai banyak menggalakkan penerjemahan buku, tapi kalau pada masa Harun ar-Rasyid yang lebih banyak diterjemahkan adalah bidang astronomi, berbagai bangsa dan bahasa, sehingga dengan gerakan penerjemahan buku tersebut lahirlah para tokoh Islam sesuai dengan keahlian. Dari sana banyak tokoh-tokoh Islam yang lahir. Kajian ilmu pengetahuan bukan hanya pada bidang sastra dan seni saja, juga berkembang meminjam istilah Ibnu Rushd, ilmu-ilmu nakli dan ilmu-ilmu akli. Itu yang saya katakan tadi, bahwasanya Islam unggul di dua ilmu itu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Ilmu-ilmu nakli seperti tafsir, teologi, hadis, fikih, usul fikih dan lain-lain, dan juga berkembang ilmu-ilmu akli seperti astronomi, matematika, kimia, bahasa, sejarah, ilmu alam, geografi, kedokteran dan lain sebagainya. Sampai-sampai banyak ilmuwan luar itu yang belajar mengenai kedokteran, astronomi, matematika kepada orang-orang Arab. Karena apa? Karena wawasan orang-orang Arab pada masa itu betul-betul sudah sangat luas sekali. Perkembangan ini memunculkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dalam ilmu bahasa muncul antara lain ada Ibnu Malik At-Ta'i, seorang pengarang buku nahwu yang sangat terkenal, Alfiyah Ibnu Malik. Ada dalam bidang bahasa ada Imam Ibnu Malik, Imam Suyuti, Imam Sibawayh dan lain-lain banyak. Dan dalam bidang sejarah muncul sejarawan besar Ibnu Khaldun, ada Ibnu Khaldun. Kalau orang-orang Barat menyebutnya sebagai bapak sosiologi. Serta tokoh-tokoh besar lainnya yang memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Banyak lagi. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alih bahasa atau terjemahan. Memang faktor terbesar kenapa dinasti Abbasiyah itu ilmu pengetahuan ataupun bidang teknologinya itu sangat tinggi, karena mereka itu sangat menggalakkan alih bahasa atau terjemahan. Penerjemahan karya-karya penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan dinasti Umayyah. Ketika kekuasaan beralih ke tangan dinasti Abbasiyah, kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab semakin marak dan dilakukan secara besar-besaran. Nah, pada puncaknya ketika dinasti Abbasiyah, jadi sebenarnya Umayyah itu sudah menggalakkan penerjemahan, tetapi tidak sejalan tidak semasif pada dinasti Abbasiyah. Ya, Al-Mansur termasuk Khalifah Abbasiyah yang ikut andil dalam membangkitkan pemikiran. Dia mendatangkan begitu banyak ulama cendekiawan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Jadi banyak sekali pendatang-pendatang yang didatangkan ke Baghdad ya oleh Khalifah Al-Mansur untuk apa? Untuk menerjemahkan bidang-bidang keilmuan dari yang diserap dari Mongol, dari Yunani, dari India. Di samping itu dia juga menginginkan utusan untuk mencari buku-buku ilmiah dari negeri Romawi. Nah, ini pada masa ketika Romawi, kerajaan Bizantium itu sudah dikalahkan. Akhirnya Khalifah Al-Mansur mengutus utusannya untuk mencari buku-buku ilmiah di negeri tersebut, di negeri jajahan tersebut.
Akibatnya pada masa ini banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju pesat. Nah, karena ilmu Yunani, ilmu yang diserap dari beberapa peradaban yang sudah terlebih dahulu dalam bidang keilmuannya itu sudah maju, maka adanya penyerapan asimilasi budaya, adanya buku-buku tersebut itu dialih bahasakan ke bahasa Arab, akhirnya orang-orang semakin banyak membaca dan memunculkan banyak ilmuwan-ilmuwan Islam. Adapun puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakil. Sudah, sekarang yang di bagian bab 2, itu mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, itu dimulai kapan sih? Jadi sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari turunan Al-Abbas, dari turunan Sayyidina Abbas, banyak inilah orang-orang atau founding father-nya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Safa bin Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah bin Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Berarti kisaran ada 500 tahun. Ya, hampir menyamai Belanda. Selama dinasti ini Belanda menjajah Indonesia. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Nah, secara ringkasnya bagaimana, Mister? Kekuasaan dinasti Abbasiyah dibagi dalam 5 periode. Periode pertama, masa pengaruh Persia pertama ini. Periode kedua ini masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga ini masa kekuasaan dinasti Umayyah, pengaruh Persia kedua. Periode keempat ini periode masa Bani Saljuk, pengaruh Turki kedua. Jadi memang di antara dua saya jelaskan di bagian makalahnya itu, di antara Bani Abbasiyah bukan murni Bani Abbasiyah saja. Kenapa sih Bani Abbasiyah itu bisa, dinasti Abbasiyah itu begitu masif? Bukan karena faktor dinasti Abbasiyahnya saja, Bani Abbasiyahnya saja, tapi dibantu oleh orang-orang Persia. Dibantu oleh orang-orang Turki, dibantu oleh orang-orang Syiah. Ketiga kelompok ini yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Bani Umayyah. Akhirnya mereka itu membantu Bani Abbasiyah untuk memberikan khalifah. Dinasti Abbasiyah mencapai keberhasilan disebabkan dasar-dasarnya telah berakar semenjak Umayyah berkuasa. Tentu. Dirinya dari proses pembentukannya, dinasti Abbasiyah didirikan atas berdasarkan antara lain. Nah, ini yang perlu. Kenapa sih kok dinasti Abbasiyah itu begitu lamanya berkuasa dan begitu majunya peradabannya? Yang pertama, karena dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. Karena memang kesatuan yang seperti yang saya sebutkan tadi itu di antara orang-orang Persia, orang-orang Turki, orang Bani Abbasiyah, ataupun orang-orang Syiah, semuanya itu betul-betul mereka itu udah saling satu menyatu, bahu-membahu untuk menghancurkan Bani Umayyah. Dasar universal, yang kedua, dasar universal bersifat universal, tidak terjelaskan atas kesukuan. Nah, yang saya kagumi di sini pada masa Bani Abbasiyah, mereka itu tidak menunjukkan keabbasiannya. Ini loh, aku ini orang-orang turunan keluarga Rasulullah. Enggak, mereka itu tidak mengatasnamakan kesukuan. Yang ketiga, dasar politik dan administrasi menyeluruh tidak diangkat atas dasar keningkratan. Makanya pada masa kayak gini itu banyak
budak-budak, ya, banyak budak-budak itu yang akan dibebaskan menjadi budak ketika dia itu bisa menuliskan buku, misalnya bisa menerjemahkan buku. Oh, jadi betul-betul sangat ya, keilmuan itu sangat dijunjung tinggi. Dasar kesamaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Di sini semuanya harus patuh pada hukum, ya walaupun orang Islam, tapi kalau tidak mempunyai keilmuan tentu tidak akan diangkat sama khalifah. Tapi walaupun orang non-Islam, tapi karena dia punya keilmuan, akhirnya diangkat menjadi dokter, diangkat menjadi asisten pribadinya. Yang kelima, pemerintahan bersifat muslim moderat, ras Arab hanyalah dipandang sebagai salah satu bagian saja di antara ras lain, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, faktor-faktor yang melatar belakangi kemajuan pendidikan dinasti Abbasiyah. Apa saja itu? Faktor-faktornya banyak banget. Keberhasilan dalam bidang keilmuan tersebut disebabkan adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk sebuah peradaban. Jadi kenapa sih kok dinasti Abbasiyah itu teknologi ataupun ilmu pengetahuannya sangat tinggi? Karena pada masa ini orang-orang itu sadar bahwasanya peradaban itu akan maju kalau dimulai dari wawasan pengetahuan yang luas. Mereka memahami bahwa sebuah kekuasaan tidak akan kokoh tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan. Seperti itu mereka yang mereka pandang. Hal itu dapat ditunjukkan melalui antusias mereka dalam mencari ilmu. Bagaimana mereka itu dalam mencari ilmu, penghargaan yang tinggi bagi para ulama. Bagaimana Imam Syafi'i dari Mesir ke Madinah. Nah itu jalan kaki seperti gitu. Itu kan semangatnya sangat tinggi orang-orang dahulu, para pencari ilmu, tempat-tempat menuntut ilmu, dan banyak perpustakaan yang dibuka. Salah satunya adalah Baitul Hikmah. Nah, di bagian Baitul Hikmah ini yang sangat memainkan peran penting dalam kemajuan dinasti Abbasiyah. Kenapa? Karena di Baitul Hikmah ini banyak buku-buku yang sudah dialihbahasakan menjadi bahasa Arab, ya, baik itu buku Yunani ataupun buku Mongolia, ataupun buku yang diambil dari peradaban pada masa Bizantium, Romawi. Faktor-faktor yang latar belakangi pendidikan dinasti Abbasiyah itu maju, itu apa dong? Ada 4 faktor yang akan saya jelaskan. Yang pertama, keterbukaan budaya umat Islam untuk menerima unsur-unsur budaya dan peradaban dari luar sebagai konsekuensi logis dari perluasan wilayah yang mereka lakukan. Saya kagum dari dinasti Abbasiyah, bagaimana dinasti Abbasiyah itu walaupun wawasannya itu luas, tapi mereka itu tidak mengandalkan suku kearapannya saja, tidak. Tapi mereka itu justru menjunjung tinggi bagaimana peradaban Romawi, bagaimana peradaban Mongolia, bagaimana peradaban dari yang lain Mesir. Yang kedua, adanya penghargaan apresiasi terhadap kegiatan dan prestasi-prestasi keilmuan. Bahkan saking besarnya apresiasi dari Khalifah Al-Ma'mun kepada keilmuan, bahkan ada banyak translator di sana itu bukan dari kalangan Islam. Ada 4 yang saya ketahui itu yang bukan dari kalangan Islam, tapi kalangan Nasrani. Katakanlah Hunain dan lain-lain, banyak. Ada juga dari Yahudi, ada juga dari Majusi. Banyak banget itu. Yang ketiga, tetapi yang dilihat apa sama dinasti Abbas sama Khalifah Al-Ma'mun, bagaimana orang itu sumbangsinya terhadap peradaban Islam. Itu yang dilihat. Akhirnya apa? Khalifah Al-Ma'mun sampai bilang seperti ini, siapapun yang berhasil mengalihbahasakan buku-buku dari luar menjadi bahasa Arab, akan saya bayar dengan beratnya buku tersebut. Jadi kalau misalnya ada 15 jilid misalnya, 15 jilid tersebut itu langsung ditimbangkan berapa kilo, berapa puluh kilo, akhirnya itu akan diganti dengan emas. Itu saking besarnya itu ya.
Yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Banyak itu. Bagaimana dinasti Abbasiyah itu pertemuannya dengan peradaban Yunani, peradaban Hindu, India, peradaban Mesir, peradaban Mongolia, dan lain-lain. Yang keempat, gerakan peradaban guna menciptakan tradisi keilmuan yang kondusif. Gerakan terjemahan berlangsung dalam 3 fase. Nah, mulai dari gerakan terjemahan. Sebenarnya gerakan penerjemahan ini sudah dari mulai Al-Muawiyah, tetapi lebih digalakkan pada masa dinasti Abbasiyah, masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Nah, dari mulai Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid sudah mulai digalakkan penerjemahan buku. Banyak menerjemahkan karya-karya bidang astronomi dan mantik, tapi lebih banyak itu di bagian astronomi dan mantik saja, masih dibatasi. Nah, baru pada fase kedua ini, masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, buku-buku yang banyak diterjemahkan dalam bidang filsafat, kedokteran. Nah, baru pada masa Al-Ma'mun ini banyak penerjemahan bukan hanya bidang astronomi, tapi bidang filsafat, kedokteran, ya, dan lain-lain. Fase ketiga, setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya perbuatan kertas, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Nah, juga semakin luas lagi pada masa ini. Terakhir, di bagian bab 4, komponen pendidikan yang mendukung kemajuan pendidikan dinasti Abbasiyah itu apa sih? Kenapa sih kok maju sih? Komponen-komponen pendidikannya itu apa sih yang bisa kita contoh? Kemajuan-kemajuan tersebut didukung oleh banyak hal, diantaranya adalah sistem pendidikan Islam, beberapa hal atau komponen pendidikan yang mendukung kemajuan dan kejayaan dari Abbasiyah. Banyak dilihat dari kurikulum. Banyak saya jelaskan entah semuanya di materi itu. Di makalah itu, ringkasnya di bagian kurikulum, kalau saya meminjam bahasanya Sri Wahyuningsih dalam jurnal ilmiahnya implementasi pendidikan Islam dinasti Abbasiyah, itu beliau menuliskan ada 3 fase kurikulum, ada 3 kurikulum. Kurikulum pendidikan dasar, kurikulum pendidikan menengah, kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan dasar itu mencakup apa? Yang dibahas kurikulum pendidikan dasar mengenai seperti bagaimana menulis di dalam kotak-kotak. Lebih banyak itu di bagian lembaga-lembaga kotak, masjid, lembaga-lembaga kotak seperti itu. Jadi private seperti itu. Di fase kedua itu kurikulum pendidikan menengah. Kurikulum pendidikan menengah itu berkaitan dengan bagaimana pembelajaran Al-Quran, tafsir, hadis, nahwu, sorof, dan lain-lain. Nah, kurikulum pendidikan atas ini perkembangan dari menengah tersebut. Tafsir, tapi tafsirnya itu diperbesar lagi. Bagaimana tafsir ya dari tafsir yang sangat 1 jilid saja itu sampai bisa 16 jilid, 15 jilid dengan baik. Nomor 2, metode pengajaran. Metode pengajaran kalau saya meminjam di istilah yang dipakai oleh Samsul Nizar. Samsul Nizar ada 3. Prof. Samsul Nizar menyebutkan ada 3. Apa saja itu metode pengajaran? Ada metode pengajaran itu berupa imla. Ini berupa dikte, ya, lisan, diskusi, apalagi pembacaan, ya. Metode yang pertama. Yang kedua, jadi metode lisan. Yang kedua, metode apa? Metode menghafal. Jadi pada masa itu mau hafal. Cara menghafalnya unik. Jadi tinggal diulang-ulang terus saja satu hadis atau satu Al-Quran, kita hafal sendiri. Yang ketiga, metode pengajaran berupa menulis. Nah, ini digalakkan bagaimana menulis keilmuan-keilmuan yang sudah ditulis pada peradaban sebelumnya. Ada murid. Komponen pendidikan yang mendukung juga murid. Murid ini saking giatnya murid ini teman-teman, sampai sampai Sayyidina Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i itu dari Mesir ke Madinah ke Mesir itu biasa jalan kaki seperti itu. Beliau semangatnya untuk mencari ilmu. Dan murid ini juga
didukung oleh guru-guru, di mana guru-guru akan memberikan reward kepada murid-murid yang berprestasi. Orang-orang yang mampu menghafal Al-Quran akan boleh libur. Orang-orang yang mendapatkan ranking pertama, ya nilainya bagus, akan dikira pakai unta, keliling seluruh kota, macam-macam. Yang keempat, institusi pendidikan. Institusi pendidikan itu ada kutab, ada halako, ada hunain, ya, ada macam-macam, ada masjid, ya, ada juga toko buku, ada juga perpustakaan di institusi pendidikan. Yang kelima, ada konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam ini konsep pendidikan multikultural. Kalau saya meminjam bahasanya Laila Muftiha. Ya, konsep pendidikan Islam itu memang multikultural. Jadi orang-orang itu walaupun namanya itu dinasti Abbasiyah yang cenderung berafiliasi kepada agama Islam, tapi konsep pendidikannya multikultural. Buktinya dari orang-orang sekeliling istana, di mana orang-orang sekeliling istana itu banyak orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan lain-lain. Yang keenam, tokoh dan karya-karya yang banyak karya-karyanya. Apakah karya filsafat? Karya filsafat ada Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ada Al-Farabi, ya, ada Al-Ghazali juga. Bidang bahasa banyak juga. Sibawe, Imam Sibawe, Imam Suyuti, Ibnu Malik, dan lain-lain. Bidang fikih banyak juga dalam bidang fikih. Ada 4 madhab. Imam Syafi'i, Hambali, Nawawi, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Malik. Dan banyak lagi, teman-teman. Karya-karyanya bukan hanya karya ini, juga karya bidang astronomi, ilmuwan juga, kedokteran ada Ibnu Sina, ada Al-Awiris, ini juga astronomi. Itulah komponen-komponen yang mendukung kemajuan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Ringkasnya apa? Kemajuan pendidikan dinasti Abbasiyah tidak lepas dari komponen pendidikan yang menyertainya, mulai dari pengembangan kurikulum pengajaran dan pendidiknya, meskipun hal tersebut belum terlalu formal seperti saat sekarang ini. Pembangunan sarana prasarana pendidikan, baik pendidikan di kota, ruang sastra dan bahasa, perpustakaan serta rumah sakit untuk praktek bagi calon dokter sudah tersedia pada saat itu. Itulah kenapa tidak heran kenapa pendidikan dinasti Abbasiyah begitu masuk. Oke, terima kasih Pak Arfan, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.